Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya di channel Akmub. Seperti biasa, saya akan mengulas film yang menarik untuk diceritakan. Alangkah baiknya bila kita tak berlama-lama lagi, oke? Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraannya. Sungguh naas nasib wanita itu. Di tengah perjalanan, tebing di pinggir jalan itu longsor dan mengenai mobil wanita itu, yang menyebabkan mobilnya terseret ke jurang hingga tersangkut di batang pohon. Dengan menggunakan helikopter, sekelompok regu penyelamat dan reporter TV datang untuk menyelamatkan wanita itu. Tempat itu cukup sempit untuk dilalui helikopter. Namun dengan sedikit kesulitan, Ray, pemimpin dari regu itu, akhirnya berhasil menyelamatkan wanita malang itu. Di sebuah institut di California, seorang profesor bernama Lawrence sedang menjelaskan kepada mahasiswa mengenai beberapa bencana gempa dahsyat yang telah terjadi di muka bumi. Lawrence menjelaskan mengenai patahan San Andreas yang berada tepat di tengah California. Yang membuat ia khawatir adalah fakta bahwa gempa dahsyat yang seharusnya terjadi 150 tahun sekali belum terjadi walaupun 100 tahun terlambat. Lawrence dan rekannya menemukan bahwa telah terjadi beberapa gempa kecil di Nevada dan mereka berencana untuk meneliti kejadian itu di bendungan Hooper. Ray, yang sedang dalam proses perceraian dengan istrinya, berencana pergi berlibur dengan anaknya, yaitu Blake, yang telah lulus dari sekolah menengahnya dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu di bendungan Hooper, Lawrence dan rekannya yang sedang meneliti gempa itu awalnya menemukan gempa kecil, sebelum akhirnya gempa 7 skala Richter terjadi yang membuat bendungan kokoh itu hancur. Ray akhirnya bertemu dengan Blake di kediaman calon ayah tirinya yaitu Daniel, dan juga sang ibu yaitu Emma, yang berencana untuk pindah rumah. Daniel, yang saat itu akan menghadiri rapat di San Francisco, memutuskan untuk mengantar Blake ke Seattle. Di tempat lain, Ray, yang kala itu sedang bersiap-siap pergi, mendapatkan berita bahwa sudah terjadi gempa besar di Nevada, yang membuat ia terpaksa membatalkan rencana berlibur dengan Blake, karena ia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan korban gempa. Setelah kejadian di bendungan Hooper, Lawrence kembali ke kantornya dan mendapati wartawan sedang menunggunya untuk diwawancarai, dan Lawrence berkenan. Ketika sesi tanya jawab sedang berlangsung, rekan dari Lawrence menghampirinya dan memberitahu bahwa rekannya mendapati pola gempa yang memungkinkan terjadi 20 kali lebih besar dibanding gempa sebelumnya. Di sebuah gedung tinggi milik Daniel, Blake bertemu dengan pria yang sedang melamar kerja di tempat itu. Pria itu bernama Ben Taylor. Dia ditemani oleh adiknya, Holly, dan tak lama dari situ, Ben dipanggil untuk interview. Emma yang saat itu sedang berada di sebuah gedung bertemu dengan calon kakak iparnya, lalu mendapatkan telepon dari Ray, dan di tengah perbincangannya terjadi gempa dan Ray menyuruh Emma untuk pergi ke atap gedung itu. Di tempat yang berbeda, Blake dan Daniel yang sebelumnya berencana pergi ke Seattle pun tertahan, yang pada saat itu Blake dan Daniel yang sedang berada di dalam mobil menabrak sebuah dinding yang menyebabkan kaki Blake tersangkut di jok mobil itu, dan Daniel meninggalkannya untuk mencari bantuan. Daniel memberitahu kepada petugas bahwa seorang wanita terjebak di dalam mobil. Lalu Ben mendengarnya dan bergegas menghampiri Blake. Emma yang pada saat itu sedang berusaha menyelamatkan diri mencoba mengajak orang di sekitar untuk mengikutinya ke atap gedung, namun tidak ada yang menghiraukannya. Sesampainya di rooftop, bangunan itu roboh hingga beberapa lantai, yang membuat Emma terjatuh. Namun Emma masih hidup dan berusaha untuk mencapai gedung itu lagi. Tak lama dari situ, Ray tiba menggunakan helikopter, dan mereka berdua sempat menyaksikan gedung tinggi di sebelah ambruk seketika. Dan beruntungnya Emma berhasil naik ke helikopter itu. Blake yang sedang kesulitan berteriak meminta bantuan, namun tak seorang pun di sana. Setelah itu, Ben dan adiknya
datang dengan sifat kepahlawannya, berusaha menyingkirkan batu besar yang menghalangi pintu mobil itu. Dengan bantuan alat dan kejeniusan Ben, akhirnya Blake berhasil keluar. Di tempat lain, Lawrence dan rekannya menemukan data bahwa gempa yang sebelumnya terjadi belum benar-benar berakhir. Kemungkinan akan terjadi gempa lebih dahsyat dari sebelumnya. Dan Lawrence berencana untuk memberitahu masyarakat apa yang akan terjadi selanjutnya. Blake, Ben, dan adiknya pergi ke toko elektronik untuk mencoba menghubungi ayahnya, dan mereka berhasil terhubung. Ray memberitahu mereka untuk pergi ke Menara Coit, yang dimana di masa lalu mereka pernah berlibur di tempat itu. Ray yang sedang mengenang masa lalunya dengan Emma terkejut, karena mesin helikopternya rusak, dan mereka terpaksa harus mendarat darurat. Mereka selamat, namun sedikit terguncang. Setelah itu, mereka mencari kendaraan yang terparkir di sana untuk mereka gunakan. Walaupun sebenarnya dia mencuri dari pencuri. Lawrence yang saat itu bersama rekannya berhasil meretas siaran nasional dan memberitahu masyarakat mengenai kemungkinan gempa yang lebih besar akan terjadi. Saat di perjalanan menggunakan mobil curian, Emma menanyakan tanggapannya mengenai anak keduanya yang telah meninggal. Namun Ray tidak ingin membahasnya, dikarenakan menurut Ray itu sudah takdir. Hingga mereka tidak menyadari bahwa beberapa meter jalan di depan mereka terbelah menjadi dua dan memisahkan daratan. Kemudian mereka berhenti dan melihat lubang yang sangat besar dan panjang itu. Setelah melihat-lihat, mereka bertemu dengan pasangan yang sudah tua. Ray, entah bagaimana caranya, mengetahui bahwa si kakek itu mempunyai sebuah pesawat perintis dan mereka bersepakat menukarkan kendaraannya. Dalam perjalanan menuju Menara Coit, Ben melihat dari kejauhan bahwa menara itu dikelilingi oleh reruntuhan dan sisa kebakaran yang tidak memungkinkan untuk dilewati. Lalu akhirnya Blake memutuskan untuk pergi ke tempat Nob Hill, titik tertinggi di kota yang memaksa mereka berbalik arah. Namun Ben khawatir jika ayahnya Blake tidak datang untuk menjemput mereka. Namun Ollie berhasil membujuk Ben untuk tetap bersama Blake. Di dalam pesawat perintis, Ray tidak menemukan tempat untuk menurunkan pesawatnya dan memutuskan untuk terjun menggunakan parasut bersama Emma dalam pelukannya. Di sini memperlihatkan gempa mulai terjadi kembali dan memperlihatkan San Francisco hancur seketika, hanya menyisakan beberapa bangunan kokoh. Keadaan tak terkendali. Jalan terangkat oleh patahan dan sebagian menjadi lubang yang sangat besar. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Ray memperingatkan orang di sekitar untuk menjauhi gedung yang akan roboh, untuk segera berlindung ke samping stadion. Ben terluka, namun Blake dapat sedikit mengobati lukanya berkat apa yang telah ayahnya ajarkan. Dengan bantuan Ollie dan Blake, mereka melanjutkan perjalanan menuju bukit itu. Menggunakan boot perahu, Ray dan Emma sampai di pinggiran pantai. Mereka melihat wilayah sekitar Menara Coit sudah terbakar dan sulit untuk dilewati. Namun, Ray beranggapan bahwa Blake akan pergi ke tempat lain. Tak lama setelah itu, Ray mendapati air pantai itu seketika surut dan menyadari bahwa akan terjadi tsunami dan bergegas meninggalkan tempat itu menggunakan boot yang ia pakai sebelumnya. Blake dan kawan-kawan mendapati peringatan tsunami dan mereka pergi ke sebuah gedung yang dimana gedung itu dibangun oleh Daniel. Alih-alih menjauhi ombak besar itu, Ray justru menghampirinya. Dan saat mereka berada di puncak, kapal besar pemuat kontainer tiba-tiba muncul di depan boot mereka. Adegan didramatisir oleh berjatuhannya kontainer itu dan mereka berhasil menghindarinya. Daniel yang saat itu sedang berusaha menyelamatkan diri yang berada di jembatan tidak bisa berbuat apa-apa dan naasnya dia tertindih oleh kontainer dari kapal besar itu dan gelombang tsunami yang sangat besar menghantam jembatan hingga jembatan itu terputus dan hancur. Dengan dahsyatnya tsunami itu tiba
memporak-porandakan daratan dengan orang-orang yang berlarian di sekitarnya, mencari tempat untuk berlindung namun sia-sia saja. Scene berpindah memperlihatkan 3 orang yang malang itu sedang berusaha menghindari gelombang air yang dari kejauhan sudah terlihat, dan mereka berlindung di balik pondasi gedung. Namun dengan susah payah, mereka berhasil bertahan menghadapi dorongan air yang sangat besar. Lantai atas, tempat sebelumnya mereka bertahan hidup, Ben mengutarakan kekagumannya kepada Blake. Lalu mereka berciuman dan disaksikan oleh Ollie yang membuat ia tersenyum. Sehabis mereka menghadapi gelombang air yang sangat tinggi, Ray dan Emma berbalik arah menuju kota dan mulai mencari keberadaan putrinya. Ollie yang kala itu sedang mencari beberapa kebutuhan, mendapati 2 orang yang menggunakan perahu. Lalu memberitahu kepada Blake, dan Blake melihat orang di perahu itu adalah orang tuanya. Karena mereka sedang berada di dalam ruangan, tidak mungkin untuk Ray mendengar teriakan dari ketiga orang itu. Dengan sedikit ide, mereka menyinari perahu itu dengan laser dan disadari oleh Emma. Mereka pun senang mengetahui anaknya masih hidup, sampai hal yang tadi inginkan datang. Tsunami susulan menghantam jendela hingga mereka terselet oleh air, dan mereka dapat mengatasinya, namun mereka terpisah. Ray yang tidak ingin kejadian masa lalunya terulang, memutuskan untuk menyelamatkan putrinya. Blake yang terjebak berusaha mencari jalan keluar di ruangan yang terisi penuh dengan genangan air itu, dan di sana ayah dan putrinya bertemu. Namun ruangan itu terpisah, dan Blake sempat putus asa, dan sang ayah terus menyemangatinya dan mencari cara bagaimana Blake bisa keluar. Blake kala itu putus asa dan menyatakan rasa cintanya kepada sang ayah dan ibunya. Ray tak lama dari situ akhirnya bisa masuk dan membawa Blake yang sudah tidak sadarkan diri ke lantai atas. Ben dan Ollie sudah di sana, dan Ray berusaha menyadarkan Blake yang tak sadarkan diri. Gedung itu sedikit-sedikit mulai runtuh. Ben berusaha memecahkan jendela namun tak berhasil. Kemudian Emma dari luar melihatnya, lalu menabrakkan perahu itu ke jendela tersebut, dan mereka semua naik ke perahu itu. Setelah mereka menjauhi gedung yang sudah runtuh itu, Ray dengan segala kemampuan yang ia miliki dan dengan rasa trauma masa lalunya, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan putrinya. Melihat kondisi putrinya yang tak kunjung membaik, ibu dan ayah itu pun menangis. Namun Ray tidak menyerah. Mencoba kembali, berikhtiar, dan tak sia-sia, Blake, putri kesayangan mereka, akhirnya bangun. Dan keluarga itu tidak jadi untuk kehilangan lagi anaknya. Di sini kondisi sudah mulai stabil. Masyarakat dan ribuan sukarelawan dari berbagai negara datang bahu-membahu untuk memberi bantuan. Ray dan Emma berterima kasih kepada Ben karena sudah menjaga putrinya. Namun Ben menyangkalnya karena menurutnya Blake lah yang menjaga mereka, dan film pun selesai. Yang bisa kita pelajari dari film ini adalah bagaimana kita menghadapi musibah dengan saling menyelamatkan dan tidak mementingkan keselamatan sendiri. Sesama manusia, kita diajarkan untuk saling melindungi, walaupun kita tidak mengenal satu sama lain, apalagi jika itu adalah keluarga sendiri. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.